Jadi background saya ya di financial market itu dari SMA sebenarnya. Tapi dulu yang saya ikuti itu Olimpiade Pasar Modal. Jadi Ya. tentang teknis perdagangan saham di Indonesia dan banyak juga sebenarnya. Olimpiade yang saya ikuti dari ekonomi, keuangan, akuntansi dan lain sebagainya, dan itu perkenalan saya dengan market. Mungkin di sini ada yang beberapa ya, baru pertama kali ngeliat mukanya dia. Mungkin sering di Instagram ya. Iya. Cuma bingung gitu mungkin. Ini orang siapa? Itu orang ngapain? Jadi singkat cerita ya, ini adalah partner gua, Bro Kakak ya. Dia trader kripto dari tahun berapa, Bro? 2016. Ya, kita Udah lama satu dekade lah ya. Iya. 3 cycle dan gua tuh sebenarnya banyak yang nggak bisa bedain antara kita tuh ngapain bedanya. Yes. Banyak yang tanya. Kadang di Instagram gue banyak yang tanya. Jadi gue kasih tahu di sini. Gue tuh investor. Gue belinya Bitcoin. Makanya kalau di belakang situ tuh di kantor gue ada chart Bitcoin di belakang. Bro Kakak ini trader ya. Dia dulu, jadi lu ceritain background lu dari awal. Jadi background saya ya di financial market itu dari SMA sebenarnya. Tapi dulu yang saya ikuti itu Olimpiade Pasar Modal. Jadi Ya. tentang teknis perdagangan saham di Indonesia dan banyak juga sebenarnya. Olimpiade yang saya ikuti dari ekonomi, keuangan, akuntansi dan lain sebagainya, dan itu perkenalan saya dengan market. Saya pun juga encounter dengan kripto dan Bitcoin SMA sebenarnya udah ya, around 2015 2016 itu saya lulus. Waktu itu ya ditawarin temen dari US. Harga Bitcoin waktu itu masih 3 juta ya kalau Ya. dirupiahkan. Tapi karena skeptisme dan lain sebagainya, 2018 encounter dengan XRP dan lain sebagainya, baru fokus untuk benar-benar capitalize di market itu 2021 and Ya. so on. Jadi sebelumnya saya encounter dengan banyak sekali saham, forex dan lain sebagainya. Nah itu lu Dari technical. waktu ikut Olimpiade Pasar Modal tuh umur berapa, Bro? Waktu itu. 16 tahun. 16 tahun ya waktu itu. 15 tahun sampai 16 tahun. Oke. Ya, around that time. Ya, jadi itu kelas 2 SMA sebenarnya. Karena Ya. kelas 1 SMA saya ini relatif bisa dibilang tidak termotivasi untuk belajar. Tapi karena waktu itu saya kenal banget dengan guru ekonomi dan akuntansi. Saya saat itu Bu Agustin namanya. Oh masih ingat sampai sekarang Saya ya? masih sampai sekarang pun masih setiap tahun selalu ke rumah beliau ya untuk silaturahmi. Jadi karena ya tanpa beliau saya mungkin nggak mengenal market keuangan. Ya. Dikenalkan di market keuangan dan ya hingga akhirnya itu sudah mendarah daging. Dari saya lihat chart, saya mengeksekusi perdagangan dan akhirnya kayaknya ya setelah fokus di market kripto sebenarnya. Oke. Kenapa waktu di saham lu akhirnya nggak lanjut? Karena approach lu technical waktu itu. Yes, pertama ya keterbatasan modal waktu itu. Ya. Karena ya saya masih sekolah dan ketika sekolah pun saya ikut berbagai lomba itu untuk dapetin capital. Ya. Tapi karena kurangnya modal ya waktu itu menjadi not interested that much. Dan kedua karena kurangnya motivasi juga. Tapi kenapa waktu itu saya akhirnya di kripto sangat termotivasi? Karena waktu itu momen COVID itu merubah banyak orang, perspektif banyak orang tentang dunia, tentang keluarga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya memutuskan saya harus fokus di sini, dan waktu itu urunan dengan istri saya modal nggak sampai 30 juta ya, 28 sekian ya, 30 Jadi juta lah. modal lu masih kurang lah ya Waktu itu sangat kurang. Itu pun juga kalau kita relatif ya bandingkan dengan sekarang juga relatif kurang juga. Tapi kan Dulu belum istri niatnya, kan? Dulu ya, waktu pacar dulu kan, pacar. minjem pacar. Terus akhirnya duitnya berlipat ganda, jadi istri berlipat ganda lagi. Oh, tambah rezeki, Kali kali lagi. Kali lagi ya. Jadi berevolusi ya kita ngomong. Oke. Nah, ini menarik, Bro. Ya. Karena kan kalau gua teman-teman banyak yang nanya kan sebenarnya gua itu awalnya bagaimana. Nanti ini ada hubungannya, Bro, sama kemarin ada sempat video di YouTube yang gue pengen bahas ya. Jadi gua itu mulanya teman-teman banyak yang tahu pedagang sebenarnya. Bukan pengusaha bahkan, pedagang Iya. awalnya. Pomade ya dulu ya. Iya, kalau pengusaha Sebelum pomade jualan apa dulu? pertama kali itu gue pernah jualan buku sulap, Bro, itu zaman SD. Jadi gue tuh udah aneh-aneh Ya, sebenarnya. ini sebenarnya Pomade itu udah juga venture ke berapa gitu. Gue SD tuh udah jualan. agak ini juga ya, agak memotong karena saya dulu juga waktu TK, Bro. SD kelas 1 juga. Itu juga jualan kue-kue nastar dulu. Iya. Dari orang tua kue nastarnya saya ambil,
Terus saya tukerin toko mainan. Ya dari dulu pun juga udah trader sebenarnya. Oke. Jadi kayak ngambil kue gratis terus saya tukerin sama mainan. Lu Jadi arbitrage ya? Saya beli mainan pakai kue yang dibuat orang tua saya. Dan sama juga sebenarnya sama Bro Timothy ya. Waktu SMA pun saya juga jualan es boba dan lain sebagainya. Cuman ya saya itu nggak fortunate di bidang bisnis. Yeah. Bisnis apapun yang saya kerjakan, yang saya lakukan itu failed. Dari jualan rumah, jualan tas mewah dan lain sebagainya, failed. Tapi dikasih rezekinya di market, dari trading. Di market kripto terutama. Jadi semenjak saat itu ya saya fokuskan. Bahkan sampai sekarang pun saya fokusnya tetap di trading kripto. Kalau Bro Timothy ini kan multi investor sebenarnya. Jadi ada banyak lini yang dikerjakan. Tapi kalau saya ya nggak ada lininya, ya satu lininya. Oke, Trading kripto aja. Jadi dulu jualan boba juga, gue juga udah pernah loh jualan Ya boba. jualan boba karena emang waktu itu hype banget ya. Iya. Boba itu Thai tea gue tapi bukan boba. 3 bulan awal masih bikin duit ya, tapi setelah itu udah bear market bobanya. Jadi lu coba nyari duit. Kalau nggak salah lu juga dulu pernah jadi ini kan, agen properti kan? Ya, 2 tahun ya. Kayak Jual berapa? listing nol. Kan 2 dua tahun nol. jualnya nol. Terus habis itu ke market 2 hari Dapat. langsung double duitnya. Iya. Tapi kadang gini gak sih bro? Kadang tuh uang pertama yang lu dapat Yes. itu yang bikin lu paling semangat. Jadi gue tuh biasa dibilang kan, oh lu harus cari 100 juta lu. Enggak menurut gue. Kayak lu cari 1 juta pertama lu, misal dari market nih. Iya. Itu pasti bikin lu percaya diri. Termotivasi. Dan Iya. saya ngomongnya thresholdnya ya. Ada orang yang bilang thresholdnya 100 juta atau 1 miliar. Tapi saya bilang kalau kamu dapetin 100 juta pertama di bidang apapun, menurut saya chance-nya besar. Lu pede pasti abis itu. Kamu bisa terus di bidang itu. Kayak di kripto nih misalkan, kamu dapat 100 juta pertama, big chances itu bisa terus menghasilkan. Coba komen Ya, ya. konsistensinya itu. Yang selama ini kan nonton konten di AC atau konten gua ya, yang dari mungkin dari market atau dari luar market. Coba kalian komen, gue pengen tahu berapa banyak di sini yang udah nyampe 100 juta pertama ya.